Enggak dia ayat dua. Oh, Anda ngerti Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Enggak ayat 2 ada nggak kata calon. Nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh gagah. Iya silakan mau ngapain. Oke, kita Siap. permakan kita diskusi. Kita siap aja. Bang Habib silakan Nggak waktunya. ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, Ya. apalagi Refli Harun. Kita kembali Bang Deddy. Anda Tolong di cantol dengan kekuasaan. Oh enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, nggak ada urusan. Oke, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Filah. Pada video kali ini kita akan melihat ya, ada perdebatan yang cukup panas antara ahli hukum tata negara yaitu Refli Harun dan juga Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Nah, hal ini sangat menarik karena ada topik yang cukup panas dan cukup sering dibicarakan oleh banyak orang ya. Nah, apa topiknya dan kenapa sampai mereka akhirnya berdebat secara panas? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect, ya kan, presiden elect sudah terpilih, oleh KPU, sudah dinyatakan sebagai pemenang. Dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun, saya bilang saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun, karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikannya sampai umur 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya, ya kan? Nah karena itulah menurut saya dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya ya nggak pasti. Kalau dengan aturan ini unpredictable atau predictable? Jadi unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Oke. Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Oke. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya kan sudah ada. Jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Oke. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi Ya, Oke. calon perseorangan. Tapi itu agak susah karena kejadian di MK dulu kan. Iya, sama iya, enggak aja. maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya nanti. Nah, Sabar, Loh, Bang. itu Soal atau dijawabnya kita yang simpan kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Anda baik. menjadi calon Bang sudah Refli. saya jelaskan. Kalau dia Poinnya kami dapat, tidak Bang puas misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, oke. Gitu. Ya silakan Pak Refli yang menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusan itu
diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon, tapi ketika jabatan itu melekat. Kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya. Itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang? Sangat berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun gitu loh. Jadi artinya, itu akan berdampak ya? Dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Karena ini kan bicara soal hak. Baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya. Ya. Jadi dalam konteks hukum, Dejavu benar Dejavu. Ya. Tapi Dejavu kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Ini ya, biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon. Anda ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh, gagah. Iya, silakan mau ngapain. Kita formalkan, kita diskusi. Bang Habib silakan. Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh. Apalagi Refli Harun. Kita kembali. Bang Deddy. Tolong cantol dengan kekuasaan. Enggak, Pak. Kita di jalanan juga berani kok, Pak. Enggak ada urusan. Oke, tahan dulu, Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang saya salah. Ngopi. Oke, baik, kita tahan. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, kita dong minta tepuk tangan dulu, Bang Refli, Bang Habib. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup panas ya, sampai dengan bicara masalah tidak takut, bahkan sampai di jalanan pun berani. Nah, ini memantik emosi karena memang perbincangan mengenai umur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung memang berbeda tafsir ya, di mana menurut Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara, menyebutkan kalau umur itu ditentukan semenjak calon itu mendaftarkan atau mencalonkan diri. Sedangkan menurut Bung Habibur Rahman, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 6 ayat 2, di situ disebutkan bahwa tidak ada calon, berarti pada saat jabatan itu melekat pada dirinya. Hal inilah yang membuat akhirnya acara di TV tersebut menjadi panas dan ya cukup mengejutkan ya, karena memang kita selama ini mengenal kedua tokoh ini ya memang seperti itulah gitu. Kadang-kadang memang dipanaskan sedikit langsung menyala dia. Nah, jadi ya inilah pandangan atau pemandangan politik baik itu di TV-TV ataupun di ruang sidang ya, di mana kerap kadang tidak sesuai atau tidak sependapat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar dan kita bisa meneliti bagaimana caranya menjadi seorang politisi. Kadang memang ada saatnya kita itu cool, ada saatnya kita itu tenang, sabar, namun harus bersiap-siap pula di saat kita ada
kontra dengan lawan bicara, ya akhirnya terjadi seperti ini. Ya tapi memang ada baiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa ditonton oleh halayak ramai yang kurang baik ya, walaupun pada akhirnya itu adem hanya dengan secangkir kopi. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Semoga video tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bisa juga menghibur dan bisa juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai di sini Eden Project. Beliau memang tidak salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.